Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. How about you? Alhamdulillah, I'm fine. Okay. Alia, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, thank you. Next. Delisha, how are you today? I'm fine, thank you. How about you? Okay, thank you. I'm good. Okay. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu, ya. Oke, hari ini pemimpinnya siapa? Leader? Hashwa. Boleh maju ke depan Hashwa untuk dipimpin membaca doa. Section ready. Study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Hashwa. Oke, thank you Hashwa. Baik. Who is absent today? Siapa yang tidak masuk hari ini? No one is absent, Miss. Oke. Berani akan absen terlebih dahulu. Aiko, I'm here. Ainun, Alia, I'm here. Aprila, I'm here. Danisha, I'm here. Delisha, I'm here. Fatir, I'm here. Devira, I'm here. Hashwa, I'm here. Intania, I'm here. Kalita, I'm here. Kansa, I'm here. Mikaila, I'm here. Nada, I'm here. Nadira, I'm here. Naura, I'm here. Nur Al-Azkia, Nuri Maulida, I'm here. Rafasya, I'm here. Relisha, I'm here. Siti Nadia, I'm here. Yafia, Yumna, I'm here. Zia. I'm here. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, lanjut. Next karena kita orang Indonesia cinta tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Semuanya dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah rumah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
pentingnya menjaga lingkungan alam. Oke, disimak. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kaya akan kekayaan alam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, bahkan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan, karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, maka akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori yang dipelajari di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan kita. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Hiraukan fakta, tidak ada derajat sosial. Semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan demi menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan hidup harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kehidupan manusia. Dalam kelestarian alam, kita perlu menjaganya. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol minuman bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah, di mana kita harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, seperti menanam tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan alam bisa dilakukan dengan sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik. Dengan melakukan hal tersebut, artinya kita sudah berupaya membantu untuk melestarikan alam, meskipun dilakukan di lingkungan sekitar. Bayangkan saja, begitu sangat memprihatinkan kondisi lingkungan di daerah perkotaan. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Masyarakat juga banyak yang masih membuang sampah ke sungai. Hal inilah yang membuat bencana alam itu terjadi. Mulai hari ini, mari kita jaga lingkungan agar tetap indah dan nyaman. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi, yang telah diberi kekayaan alam melimpah, kita harus bersyukur pada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, udah. Hikmah apa sih yang ada di dalam video tadi tentang pentingnya menjaga lingkungan alam? Ya kan? Ya, Raya? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ada lagi? Kita harus mempunyai kesadaran sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita harus punya kesadaran diri, terutama diri kita sendiri, ya, untuk membuang sampah tersebut. Ada lagi yang berbeda? Rika? Jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Ada lagi, Nadira? Menjaga lingkungan dengan baik. Iya, menjaga lingkungan dengan baik. Betul semua, teman-teman. Ya, jawabannya hikmah yang bisa kita ambil. Jadi, satu orang membuang sampah, bagaimana dengan jutaan manusia yang akan membuang sampah tersebut? Kita pasti akan mengalami akibatnya. Akibatnya apa saja? Akan terjadi banjir, bencana alam pastinya. Ya, dari satu sampah, kalau semuanya buang sampah sembarangan kita akan mendapatkan musibah bencana alam, ya. Maka dari itu kita tidak boleh membuang sampah ke kali ataupun sembarangan. Kita harus membuang sampah ke tempatnya yang sudah disediakan. Oke, next. Oke, di sini ada pertanyaan romantik, ya. Yang pertama, sebutkan jenis usaha yang termasuk kegiatan ekonomi masyarakat. Di dalam masyarakat ada kegiatan jenis usaha yang termasuk kegiatan ekonomi apa aja? Ternak, peternakan, nelayan, oke. Apa? Pertanian, boleh ya? Perkebunan, ada lagi? Ada lagi? Pertambangan, ada lagi? Perikanan, oke, good job. Ada lagi? Penjual sembako. Penjual sembako, perdagangan, betul, oke. Peternakan.
Peternakan. Oke, good. Yang kedua, ada tidak sih kegiatan ekonomi yang berada di sekitar kalian, di rumah ataupun di lingkungan kita? Ada nggak? Penjual sembako, kantin, ojek, apalagi ada ojek. Ada apa? Pengantar makanan, penjual catering. Ada lagi? Ya, oke, betul ya. Oke, lanjut next. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan belajar menjelaskan dan mengidentifikasi faktor pendukung perekonomian di suatu daerah. Coba Bu Rani mau tanya, sudah siap buku pelajaran hari ini yang akan kita pelajari? Sudah. Buku IPA, buku IPS-nya bisa disiapkan? Sudah? Sudah. Oke. Oke, sebelum kita ke pelajaran akan ada ice breaking-nya, yaitu berarti sudah menyiapkan, yaitu akan ada clap, boom, dan snack. Jadi berpasangan dengan depannya saja ya. Ini dibagi. Taruh di tengah-tengah kalian. Ya, satu ambil. Oke. Satu taruh di tengah-tengah kalian. Oke. Ikuti arahan Bu Rani. Kalau Bu Rani bilang clap, tepuk tangan. Clap. Kalau Bu Rani bilang boom, kalian boleh pukul meja. Boom. Oke. Kalau snack, berarti kalian mengambil snacknya dengan lebih cepat. Siapa yang lebih cepat akan dapat snacknya. Oke. Kita akan mulai. Fokus semuanya. Clap. 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 Boom. Clap. Boom. Clap, boom, clap, boom, clap, snack. Yang sudah dapat snacknya boleh disimpan terlebih dahulu ya. Oke, coba perhatikan ke depan. Di sini Bu Rani sudah membawa apa ini namanya? Tempelan kulkas atau pakai magnet biasanya ya. Ini kita tempelin ke besi, dia akan nempel. Ya. Ada yang tertarik ingin membelinya? Aku. Iya, ada ya. Nah, ini sebelum menjadi seperti ini, ada bahan baku yang harus kalian pakai. Yaitu bahan bakunya apa ini? Kain panel. Ya. Nah, di sini sebelumnya menjadi seperti ini, yang pertama kita butuhkan bahan bakunya adalah kain panel. Berarti di sini Bu Rani akan menggunting mengikuti polanya. Itu akan terjadi kegiatan ekonomi. Oke, kegiatan ekonomi ada berapa? 3. Ada berapa? Ada berapa? Ya, 3. Oke, proses pembuatan magnet disebut apa? Oke, produksi. Ini jadi digunting, dibuat pola. Nah, itu sudah ada proses pembuatan. Berarti adalah disebut kegiatannya produksi. Setelah sudah jadi, ya, lalu di packing dengan plastik dengan menarik, boleh pakai pita, ya. Lalu ini sudah mau diantarkan ke warung atau ke toko dijual.
dianterin nih sama mobil atau Grab atau apa motor ya. Ini adalah kegiatan ekonomi yang disebut distribusi. Oke. Kalau sudah sampai di tokonya, sudah sampai di warungnya, sudah mau dijual nih, ada yang tertarik, ada yang mau beli. Berarti di situ ada kegiatan ekonominya disebut konsumsi. Jadi kalau orangnya produksi itu disebut apa orangnya? Yang membuat itu disebut apa? Produsen. Kalau distribusi yang nganterin orangnya disebut distributor. Oke, distributor. Kalau yang ketiga, konsumsi, orangnya yang menikmati, membeli, itu disebut apa? Konsumen. Oke, good job. Oke, sekarang nomor 1, lihat ada bahan-bahan pembuatan tempelan kulkas ini termasuk kegiatan tadi produksi. Oke. Tempelan kulkas yang sudah jadi akan diantarkan ke toko termasuk kegiatan distribusi. Yang ketiga, tempelan kulkas siap dijual termasuk kegiatan ekonomi konsumsi. Oke, sekarang boleh dibuka buku IPS-nya halaman 88. Ya, ada faktor pendukung perekonomian daerah. Silakan dibaca secara mandiri. Boleh dikasih waktu 5 menit. Yang penting informasi yang ada di buku, yang penting boleh digarisbawahi, ditandain atau di stabilo, boleh. (88 sampai 89 ya. Yang pentingnya boleh ditandai, digarisbawahi, boleh. Oke, sudah? Sudah membacanya? Sudah. Oke. Sekarang faktor pendukung perekonomian daerah. Ada 4. Apa saja? Sumber Daya alam, infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia. Oke, di sini ada 4 kotak ya. Tapi contohnya masih ada yang hilang. Nah, kita nanti satu-satu boleh ada yang maju. Yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, boleh satu orang maju ke depan? Alea, boleh? Boleh dicari yang mana, ditempelin langsung ke depan, tempelin. Next, soal yang kedua, infrastruktur adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di suatu daerah. Contohnya, oke, Zahra boleh maju ke depan. Cari ya jawaban contohnya yang mana. Yang ketiga, ada teknologi.
Teknologi itu biasanya memudahkan masyarakat memproduksi barang kebutuhan dengan cepat dalam jumlah yang besar. Contohnya, Anggun, boleh. Oke, next. Yang keempat, sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam kegiatan perekonomian. Contohnya, Tamasya. Oke, apakah jawaban teman-teman masih ada yang salah atau benar? Kita lihat, cek nanti. Oke, thank you. Oke, kita cek. Nomor 1, sumber daya alam. Jawaban dari teman-teman tadi ada pohon, minyak bumi, batu bara, kain. Betul atau tidak? Betul. Oke, next. 2, infrastruktur. Contohnya jalan raya, jembatan, jaringan listrik, gedung. Betul? Betul. Oke, good job. 3, teknologi. Contohnya traktor, laptop, handphone, mesin industri. Betul atau salah? Betul. Yang keempat, sumber daya manusia. Ada karyawan, pegawai, guru, polisi. Betul atau salah? Betul. Oke, good semuanya ya. Next. Oke, di sini ada satu video, boleh disimak, dilihat dengan baik ya. Hai adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang faktor pendukung perekonomian daerah. Ini adalah pelajaran kita nomor 7. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang jenis perekonomian di daerah. Kamu bisa lihat video itu dahulu baru melihat video ini ya. Langsung aja belajarnya. Nah, tahukah kalian bahwa kegiatan perekonomian di suatu daerah itu selalu berbeda-beda? Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung perekonomian daerah. Yaitu yang pertama kondisi geografis, kemudian infrastruktural, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan teknologi. Kita bahas satu persatu yuk. Faktor pendukung yang pertama adalah kondisi geografis. Kondisi geografis suatu daerah itu mencerminkan sumber daya alam yang dimiliki, dan masyarakat di suatu daerah cenderung menyesuaikan kegiatan ekonomi itu berdasarkan kondisi alam yang ditinggali. Contohnya, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi itu pasti kebanyakan akan menjadi petani sayuran, petani teh, dan juga petani manfaat. Kemudian untuk daerah yang dekat pantai itu biasanya akan menjadi Dalam video ini ada tambahan kondisi geografisnya. kondisi geografis itu sangat berpengaruh penting bagi pendukung ekonomi daerah. Sangat penting mempengaruhi. Kalau musim hujan, Perekonomian ya. daerah yang kedua adalah Kalau dalam pertanian itu bisa gagal panen. Ya. infrastruktural merupakan sarana dan prasarana yang berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Contoh infrastruktural adalah jalan raya, jembatan, listrik, dan gedung. Agar adanya infrastruktural yang memadai, kegiatan perekonomian suatu daerah itu dapat dilancarkan, dan itu dapat mengakibatkan banyaknya masyarakat yang akan kesulitan untuk memperoleh kebutuhannya sehari-hari. Jadi infrastruktural pembangunan di suatu daerah itu sangat penting. Faktor pendukung yang ketiga adalah sumber daya alam. Bagaimana? Selanjutnya ada sumber daya alam. Itu sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat suatu daerah. Yang ketersediaan sumber daya alam yang melimpah itu sangat penting untuk pembangunan daerah. Jika sebuah daerah itu memiliki kekurangan sumber daya alam, biasanya perekonomian akan sangat sulit. Sumber daya alam itu dapat membantu daerah berkembang dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tidak hanya itu, melimpahnya sumber daya alam di suatu daerah itu juga dapat didistribusikan atau disalurkan menuju ke daerah tersebut sehingga seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Faktor yang keempat adalah
sumber daya manusia. Anak-anak, sumber daya manusia itu sangat penting dalam perekonomian suatu daerah. Sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan sehat adalah kunci utama untuk menjadi manusia yang lebih produktif. Nah, sumber daya manusia yang terdidik dan terampil ini dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berkualitas. Nah, anak-anak bisa menjadi sumber daya manusia yang terampil dan terdidik dengan cara anak-anak bisa belajar benar dan tekun, sehingga anak-anak bisa jadi manusia yang berkualitas dan juga sukses di masa depan, dan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara. Faktor selanjutnya adalah teknologi. Anak-anak pasti sudah sering mendengar tentang teknologi dan tidak asing lagi. Nah, teknologi itu memudahkan masyarakat dalam memproduksi suatu barang dengan cepat, mudah, dan dalam jumlah yang banyak. Misalnya, pada saat ini, petani menggunakan mesin kombi. Mesin kombi ini digunakan untuk memanen padi, yaitu bisa memotong, memegang, merontokkan, dan membersihkan padi yang dilakukan secara sekaligus. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi ini sangat penting anak-anak untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah. Sekarang itu dimana-mana menggunakan teknologi, termasuk kalian juga belajar menggunakan teknologi, yaitu menonton YouTube, kemudian nyari sesuatu di HP. Semuanya tidak pernah terlepas dari teknologi. Nah, sekian pembelajaran kita. Oke, Dari mana untuk siapa? video yang tadi, coba ada apa saja faktor pendukung perekonomian yang berhubungan dengan SDA, sumber daya alam? Ada apa saja? Ada Siapa? Ya, Aiko? faktor alam dan kondisi geografis. Ya. Faktor alam yang ada di Indonesia itu berlimpah karena Indonesia adalah negara yang berlimpah akan sumber daya alam. Contohnya seperti pohon, batu bara, dan minyak bumi. Iya, boleh. Oke, good. Untuk faktor pendukung perekonomian dengan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur di dalam perekonomian kita? Ayo, siapa? Ya, siapa? Ya, faktor pendukungnya biasanya dengan infrastruktur yang lebih baik akan menghasilkan perekonomian yang baik juga, ya. Kalau kalian berada di dalam pedesaan pedalaman, ya, bagaimana infrastrukturnya? Ada yang pernah atau punya kampung desa yang masih terpencil? Bagaimana infrastrukturnya? Belum ada seperti jalan raya. Jalan rayanya jalannya masih rusak. Ada lagi? Atau pernah melihat di berita anak-anak yang mau pergi ke sekolah menyeberangnya harus benar-benar turun ke dalam air. Iya. Sangat miris ya, karena di daerah-daerah terpencil masih belum adanya infrastruktur yang memadai seperti jembatan. Ya. Tidak ada gedung. Kenapa? Tidak ada gedung. Ya. Kalau semakin kita berada di kota, biasanya banyak gedung-gedung yang bertingkat. Berarti perekonomiannya baik atau tidak? Baik, ya. Di perkotaan jalan rayanya bagaimana? Baik. Sudah bagus ya, banyak jalan alternatif. Nah, itu yang sudah mempengaruhi perekonomian di suatu daerah tersebut. Yang ketiga, ada faktor pendukung perekonomian dengan teknologi. Ya, kira-kira nah, di dalam teknologi kita biasanya membutuhkan produksi atau misalnya membuat barang-barang dengan cepat dan lebih banyak. Biasanya teknologinya apakah menggunakan manusia ya, satu orang bisa tidak? Tidak. Jadi kita memerlukan teknologi yang lebih canggih biasanya ya. Dulu sebelum ada laptop ya, zaman dulu kala itu ada apa namanya? Komputer. Sebelum ada komputer, laptop, mesin ketik ya, sekarang sudah semakin canggih, itu ada komputer, laptop dan sebagainya, handphone ya.
Oke. Yang keempat ada faktor pendukung perekonomian berhubungan dengan SDM. Ada apa? Siapa? Yang mau menjawab? Sumber daya alamnya. Setiap manusia kita harus dilatih supaya apa? Iya, supaya bisa dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki ya. Dia mempunyai keahlian. Keahliannya dalam di dapur memasak, berarti akan menjadi chef. Dia keahliannya dalam menggambar gedung sekolah, rumah. Nanti misalnya dia akan menjadi seorang arsitek. Ya, jadi memiliki keahlian-keahlian kemampuan yang dimilikinya. Oke, di sini sudah berkelompok ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti akan Bu Rani berikan LKPD untuk kalian diskusikan setiap kelompoknya. Jika masih ada yang belum paham, boleh ditanyakan ke Bu Rani ya. Oke. Boleh ditulis nama kelompok dan kelas. Boleh. Ya. Boleh didiskusikan dulu. Silakan diskusikan sambil masih ada yang belum paham boleh ditanyakan. Ada faktor pendukung, itu tulis ada berapa faktor pendukung? Ayo, coba. Jika masih ada yang belum paham, coba boleh tanya teman-temannya. Setiap faktor pendukungnya ada apa saja yang mempengaruhinya. Pengaruh terhadap perekonomiannya. Boleh dilihat di bukunya halaman 88 sampai 89.
Pengaruh sumber daya alam. Ya. Semakin ada yang ditanyakan? Sampai sumber daya manusia. Oke, lanjutin. Kelompok 2 sudah sampai apa? Masuk ke 3. Teknologi. Oke, lanjut.
Sudah selesai? Oke, boleh nanti. Enggak. Kalau sudah selesai boleh dicip dulu. Nanti kita akan presentasikan setiap kelompoknya. Kelompok 3 dan 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Sumber daya manusia. Lihat. Pengaruh terhadap perekonomian. Kelompok 4 sudah. Jika sudah selesai, kita akan presentasikan ya. Semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan teman-teman kelompok yang lain boleh ditanyakan atau tanggapannya. Sudah siap? Belum. Masih ada waktu untuk diskusi kembali dengan teman kelompoknya. Ya, sudah selesai? Ya, yang akan maju terlebih dahulu yaitu dari kelompok 3. Boleh ke depan. Teman-teman setiap kelompoknya boleh perhatikan, semuanya maju. Ya, teman-teman kelompok dari yang lain boleh perhatikan teman kelompok yang ada di depan. Ya, sudah selesai, boleh ditunggu. Ya, mulai. Teknologi biasanya memudahkan masyarakat memproduksi barang kebutuhan dengan cepat dalam jumlah yang besar. Faktor pendukungnya adalah sumber daya manusia. Pengaruh terhadap perekonomiannya adalah sumber daya manusia yang ahli dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berkualitas.
Silakan. Pohon, kayu, jembatan. Oke, ya, betul. Nah, oke itu ya. Tadi ada pohon, yang bumi, batu bara. Ya, nah. Oke, thank you. Aplaus untuk kelompok 3 yang sudah maju. Oke, selanjutnya kelompok 2 boleh maju. Nomor 1, faktor pentingnya sumber daya alam. Pengaruh terhadap perekonomiannya. Karena azan kita terlebih dahulu untuk mendengarkan azannya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Setelah azan. اللهم رب هذه الدعوة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعد وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Oke, kita lanjutkan kembali kelompok 2. Silakan. Nomor 1, faktor pendukungnya sumber daya alam. Pengaruh terhadap perekonomiannya menerapkan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti pohon, kayu, dan batu bara. Infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang masyarakat akan kuat, akibatnya masyarakat akan kesulitan memperoleh kebutuhan, dan infrastruktur sangat dibutuhkan ketika pembangunan. Contohnya adalah jalan raya, jembatan, dan jaringan listrik. Teknologi penggunaan traktor dalam kegiatan pertanian dan kemasukan perekonomian daerah. Contohnya adalah seperti komputer, handphone, sumber daya manusia dapat menghasilkan barang kebutuhan yang berkualitas. Oleh sebab itu individu harus dilatih agar dapat mengembangkan kemampuan individu. Contohnya adalah guru, arsitek, dan Ya. Oke, teman kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya?
Sudah berarti sudah jelas. Oke, sumber daya alamnya bisa meratakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contohnya juga sudah ada. Oke, aplaus untuk kelompok 2. Ya, boleh kembali ke tempatnya. Kelompok 1 dulu. Ayo, silakan. Ya, boleh diberikan pendapat atau pendapatnya boleh, tanggapannya boleh ya. Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan faktor pendukung perekonomian daerah. Biasanya memudahkan masyarakat dalam kebutuhan dengan cepat dengan jumlah yang besar. Nomor 4, faktor pemberian sumber daya alam manusia. Individu harus dilatih agar dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Iya, boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Yang kelompok 3, boleh. Mengapa jalan di kampung atau desa masih banyak yang rusak? Kenapa jalan di kampung, di desa itu masih banyak yang rusak? Karena infrastrukturnya ya, tempatnya terpencil, infrastrukturnya juga masih kurang ya. Jadi akses untuk bisa bahan-bahan pangan masuk itu juga masih susah, sulit ya, karena jalannya itu masih belum diperbaiki. Oke, good. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, Zia? Apa akibat jika tidak ada jalan raya jembatan jaringan listrik dan gedung? Apa akibat jika tidak ada jalan raya? Apa akibat? Kita mau lewat mana? Lewat atas. Akibatnya jika tidak ada jalan raya. Memperoleh kebutuhan sehari-hari. Nah, masyarakat katanya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oke, bagaimana jawabannya? Iya, cukup. Ada lagi? Udah ya? Oke, ditutup. Boleh? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 1. Oke, atasnya. Ya. Terakhir, next. Kelompok 4. Yuk. Majuan lagi, nak. Oke,
mengembangkan perekonomian daerah, contoh jalanan, raya, jembatan, dan lain-lain. Ya. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan kelompok 4? Ya, Iko. Kenapa infrastruktur itu sangat dibutuhkan, dan apa yang terjadi ketika infrastruktur itu tidak ada dan emang tidak ada jalan raya gitu? Kenapa infrastruktur dibutuhkan? Masyarakat akan kesulitan Nah, masyarakat akan kesulitan jika tidak ada infrastruktur. jika tidak ada infrastruktur. Ya, betul. Oke. Boleh di kenapa? Ada yang tanya lagi? Akibat kalau tidak ada teknologi? Ya, sulit untuk berkomunikasi, sulit untuk mengembangkan produk yang lebih produktif lagi. Ya, oke, applause untuk kelompok 4. Thank you. Iya, terima kasih. Iya, oke, thank you. Oke, next. Silakan. Tadi kita sudah pelajari satu sumber daya alamnya, infrastrukturnya, teknologi, dan sumber daya manusianya. Oke, sekarang silakan di halaman 89. Ayo berlatih. Silakan dikerjakan 1 sampai 5. Ayo, segera. 3 menit ya. Dicek kembali bacaannya, boleh dilihat, dibaca kembali di halaman 88. Ada apa saja? Yang sudah selesai boleh maju ke depan untuk dinilai. Ya. 2 menit lagi. Dibaca kembali teks faktor pendukungnya. Yang sudah selesai langsung dicek dan dinilai.
jawabannya hanya dua, benar dan salah. Dibaca, ayo ini pakai waktu. Benar. Benar atau salah? Benar. Oke. Semakin cepat menjawabnya, nilai skornya tinggi. Pertanyaan 2. Sarana dan prasarana yang berperan penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah infrastruktur. Benar. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan 3. Manfaat melimpahnya sumber daya alam dapat menciptakan pengangguran. Salah. Benar, salah? Salah. Oke. Ini fokus ya, nilai skornya ada yang dikali 2 atau plus 200 biasanya. Tambahan, nah bonusnya. Nah, yang dikali 2 atau poin tambah 200 boleh perhatikan. Yang mana? Itu yang Yang mana? bawah kiri Bu. Yang mana? Oke, coba kita buka ini. Plus 100. Nggak apa-apa yang penting Oke, pertanyaan yang keempat. Silakan maju. Fatin, boleh maju. Langsung di benar atau salah. Yuk, go. Teknologi sangat memudahkan masyarakat dalam memproduksi suatu barang dengan cepat, mudah, dan dalam jumlah yang banyak. Jawabannya adalah benar. Oke, thank you. Lanjut soal yang kelima. Lanjut, yang maju ke depan. Naura. Akibat yang ditimbulkan jika infrastruktural tidak merata memadai dapat menciptakan lapangan kerja. Infrastrukturnya tidak merata. Benar salah? Cepat. Kalau infrastrukturnya tidak merata ya tidak akan cepat. Ya. Oke, good. Masih ada nomor 6. Terdapat hanya 3 faktor yang mendukung perekonomian daerah. Benar atau salah? Oke. Semuanya. Oke. Sini. Minta tolong Kedira ditempel papan tulis. Alia, minta tolong.
ini kita akan merefleksikan ya bahwa pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar apa saja? Faktor pendukung perekonomian daerah ada berapa? Ada 4. 1. Sumber daya alam. Coba Maudi. Yang kedua? Infrastruktur. Oke. Kia. Yang ketiga? Ada teknologi. Good. Dan yang terakhir ada apa, Mika? Sumber daya manusia. Oke, sekarang coba ada yang berani untuk mengulang kembali pelajaran hari ini. Boleh di tempatnya aja boleh. Siapa yang berani? Akan ada hadiah. Oke, Aiko. Kita tadi belajar tentang faktor pendukung perekonomian daerah dan proses pendidikan ekonomi juga. Kita juga membahas tentang manfaatnya dan contohnya kayak infrastruktur, contohnya ada daya jembatan jaringan. Kita juga menjawab soal yang ada di buku dan kita juga menonton video tentang faktor pendukung perekonomian daerah. Kita juga menjawab pertanyaan dan menulis. Oke, good applause untuk Aiko. Oke, dan satu lagi, Bu Rani akan memberikan sticky note seperti ini satu-satu. Kalian bisa menggambarkan satu emoticon. Bagaimana perasaan hari ini belajar IPS ini bagaimana dan ditempelkan di depan. Oke. Yuk. Nggak usah, nggak apa-apa. Ya, menggambarkan perasaan belajar hari ini. Boleh. Bebas. Boleh mau dikasih nama atau tidak boleh. Ya. Buat gambar yang besar boleh. Dan kalau sudah selesai satu emoticonnya boleh ditempel di depan. Oke. Ya, sudah semuanya ya? Oke. Masya Allah ya, hari ini ada yang lope-lope, ada yang senyum, smile, ada yang senang banget, seru, sangat seru sekali. Oke, good, thank you. Oke, thank you. Yuk. Ya, alhamdulillah untuk materi pelajaran hari ini kita sudah selesai ya.
Semoga bisa bermanfaat ilmunya juga kepada kalian semua. Sebelum kita tutup, ya leader kembali menutup pembelajaran hari ini. Boleh dirapikan